Padahal cuma di kontrakan rumah yang awalnya bikin 5 kilo, sekarang bisa hasilkan 6 juta per hari sampai punya 14 cabang. Daripada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai selesai ya guys. Rumah produksi basreng, adonan basreng yang sudah digiling dari pasar sudah jadi. Adonannya ini ada 38 kilo, bisa jadi 2002 piece basreng. Kenapa adonannya putih? Karena memakai ikan tenggiri campur ikan-ikan yang lain sama ayam. Ayam itu khusus penetral biar nggak terlalu amis. Bahan dasar adonan dari tepung kanji, ikan tenggiri, ayam filet, bawang putih, roiko, masako, garam, sama penyedap rasa. Jadi cara buatnya manual menggunakan tangan. Tangannya udah bersih ya guys, udah cuci tangan jadi aman. Ambil adonan basreng, dibulat-bulatkan, ditekan menggunakan jempol dan jari telunjuk agar bulat, lalu masukkan ke rebusan. Direbus di air panas sekitar 15 menitan. Harus panas, soalnya kalau nggak panas nggak jadi basreng. Usahanya ini baru berjalan 10 bulan. Awalnya itu saya ngeriset dulu karena belum terlalu banyak kompetitornya di Jogja. Jadi saya punya peluang besar, apa salahnya saya buat. Sampai pada akhirnya sekarang alhamdulillah udah jalan 10 bulan, ada 14 cabang di Yogyakarta. Model baksonya memang gepeng gini karena kalau udah jadi nanti dia akan ngembang karena ada campuran telurnya. Dulu nggak ada yang ngajarin, belajar sendiri, otodidak, nyari resep juga sendiri, nggak dari siapapun, iseng-iseng coba. Ternyata pas proses buatnya, bumbunya, rasanya, karena dulu sempat ada basic usaha yang nggak jauh beda kayak basreng. Jadi gampang prosesnya, cuma 2 minggu untuk nyari resep yang pas. Jika sudah penuh lalu dibolak-balik agar tahu kematangannya. Sebelum jualan ini saya usaha juga cuma bangkrut terus. Akhirnya saya kerja nyari modal lah, udah ada modal bikin usaha ini karena mungkin capek dan akhirnya saya tekunin fokusin di sini. Jika sudah matang bakso akan mengambang. Sudah matang, angkat lalu tiriskan sambil dikipasin agar cepat dingin. Modal awal 14 juta, pertama kali beli gerobak 10 unit sampai pada akhirnya setiap per 2 minggu buka cabang. Jadi per tahap, step by step, sampai sekarang ada 14 cabang. Masya Allah, antusias atau respon orang-orang pertama kali luar biasa. Awalnya saya nggak pernah berpikir bahwa sebanyak ini, paling cuma mikir 4 gerobak udah cukup, nggak berpikir lebih, nggak pernah minta untuk kemitraan franchise, tapi karena banyak peminatnya jadi ya udah oke lah. Jika sudah dingin dimasukkan ke dalam plastik untuk dikirim ke cabang-cabang. Untuk ketahanan awetnya di freezer 5 hari, suhu ruang 3 harian. Mau bikin saus, jadi tuh saus di sini diracik sendiri guys. Bahan dasarnya dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bumbu-bumbu. Lalu dimasak agar tidak bau mentah. Lalu dikasih 5 liter air biasa. Awalnya bikin cuma 5 kilo, berjalan seminggu, sekarang alhamdulillah rata-rata 38 kilo, paling banyak 70 kilo, Masya Allah. Owner sampai nggak menyangka, dulu nggak pernah berpikir sampai situ, nggak pernah berharap dapat orderan banyak. Tambahkan 4 saus, lalu diaduk-aduk, dimasak sekitar 30 menitan sampai airnya menyusut atau kental. Untuk ketahanan awetnya semingguan. Ini nanti jadi 11 liter buat 14 lapak guys. Ekspektasinya cuma pengen punya 4 gerobak udah cukup, nggak usah terlalu banyak. Kalau banyak malah pusing, tapi ternyata pas dijalanin enak-enak aja. Nah ini udah di lapak, mau proses goreng. Ambil basreng lalu dibelah-belah menggunakan pisau agar ngembang. Dulu pernah ngutang ratusan juta di bank sampai nggak punya apa-apa lagi untuk dijual, nggak punya harta. Lalu jualan cilok hanya berjalan 6 bulan karena setiap usaha butuh modal. Modal utama yang pasti materi. Karena saya nggak punya uang banyak pada waktu itu, mau ngembangin usaha, saya mengambil keputusan ngutang di bank waktu umur saya 18 tahun. Mental belum siap, pada akhirnya masalah, belum siap dengan keadaan. Lalu goreng. Untuk minyaknya dari dingin nggak langsung panas, karena kalau langsung panas yang matang cuma luarnya aja, dalamnya nggak matang. Pas sudah lunas alhamdulillah lega banget. Saya nggak mau lagi kapok, lebih baik sekarang merintis pelan-pelan tapi pasti dibanding langsung besar tapi gegabah. Digoreng sekitar 5 menitan sambil dibelah-belah lagi di minyak yang panas agar semakin ngembang. Pernah ada omongan orang yang ngomong gini, jangan mau temenan sama dia hutangnya banyak, dia mah brengsek. Respon saya, biarin aja, cuma kerikil-kerikil kecil, namanya juga proses untuk jadi naik, banyak rintangannya. Sekarang malah jadi lebih kuat. Prinsip hidup owner, jangan pernah dengerin kata-kata orang yang gak pantas dimasukin ke dalam pikiran dan hati. Omongin yang baik-baik aja, yang baik diterima. Bekerja keras, jangan pernah males, karena pada dasarnya gak ada orang kaya yang males, gak ada orang kaya yang bangunnya siang. Jangan pernah coba untuk gak berbagi, karena berbagi itu gak bakal buat kita miskin. Semakin banyak berbagi, semakin berkah, banyak ditolong. Apalagi kalau usaha kuliner ini kan sensitif. Kita melakukan hal yang sedikit nyelempeng atau nyeleweng itu gak lama pasti akan hancur. Kalau kita berbuat baik, pasti hasilnya pun akan baik. Pesan-pesan buat yang baru merintis usaha, semangat, konsisten, fokus, jangan pernah menyerah, harus siap mental. Pas lagi rame terima, pas lagi sepi juga terima. Bubuknya ada asin, pedas, balado, dan barbecue. Untuk harganya sebiji 2000-an aja guys. Lokasinya tersebar 16 cabang di Yogyakarta, namanya Basreng Gokil.